bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, semua materi-materi dalam channel ini itu masih mengikuti kurikulum 2013 yang normal, karena saat ini Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah merevisi kurikulum 2013 yang berlaku selama masa pandemi COVID-19. Tapi semua materi yang ada di dalam pembahasan di channel ini masih mengikuti kurikulum 2013 secara normal. Kompetensi-kompetensi yang saya sajikan dalam pembahasan ini masih mengikuti kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum 2013 normal. Nah, baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan melihat tentang perkembangan klasifikasi pada makhluk hidup. Teriring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan ilmu di bidang biologi itu semakin pesat, sehingga diikuti pula oleh perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Bahkan sampai saat ini sistem klasifikasi yang ada sekarang ini sudah sampai pada sistem klasifikasi 7 kingdom, karena perkembangan sehingga perkembangan terakhir orang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan struktur DNA yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, baik, gambar ilustrasi ini menunjukkan bahwa perkembangannya itu mulai dari 2 kingdom sampai 7 kingdom, mulai dari tahun 1735 sampai terakhir keluar gagasan-gagasan yang masih sementara dalam perkembangan, klasifikasi makhluk hidup 6 kingdom dan 7 kingdom. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup itu pertama kali yang digunakan dalam sistem klasifikasi makhluk hidup pada tahun 1735 yang dikemukakan oleh Carol Linnaeus. Klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam kelompok besar menjadi 2 kingdom, yaitu yang pertama itu ada kingdom Animalia, semua hewan dimasukkan ke dalam sini, dan yang kedua adalah kingdom Plantae. Pada kingdom ini semua tumbuhan berada di dalam kelompok kingdom ini. Ini sistem klasifikasi yang pertama kali disampaikan oleh Bapak taksonomi kita, yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Nah, itu tahap pertama. Dalam pengklasifikasiannya ini, semua yang masuk Plantae, semua jenis tumbuhan, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yang masuk ke dalam tumbuhan, yang selanjutnya kita akan bahas nanti. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok Animalia. Nah, perkembangan selanjutnya adalah disampaikan oleh Ernest Haeckel. Ernest Haeckel ini mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup dalam 3 kelompok besar. Jadi tadi 2 kelompok pada Linnaeus ditambah menjadi 1 kingdom baru dalam sistem klasifikasi menurut Ernest Haeckel ini, yaitu kingdom Protista. Nah, semua yang pengklasifikasian ini, yang tambahan kingdom dari Ernest Haeckel ini, yaitu kingdom Protista, semua yang berhasil 1 dimasukkan di sini. Kemudian kingdom Plantae, semua kelompok tumbuhan, kerajaan tumbuhan, dan kingdom Animalia, semua kerajaan hewan masuk ke dalamnya, semua hewan. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
Yang klasifikasi tiga kingdom itu disampaikan oleh Ernest Haeckel 1866. Ini berkembang setelah ditemukannya mikroskop oleh Antony van Leeuwenhoek, sehingga terbuka untuk mengamati bagian-bagian kecil yang berada di dalam sel. Nah, setelah ditemukan euglena, Ernest Haeckel dengan menambahkan kingdom protista dengan dasar klasifikasinya, yaitu apakah organisme tersebut memiliki sel tunggal, ya, satu sel atau sel tunggal, atau protista, atau memiliki sel banyak, hewan dan tumbuhan. Jadi semua yang bersel satu dikelompokkan oleh Ernest Haeckel masuk dalam kingdom protista. Kemudian yang bersel banyak, kalau dia tumbuhan masuk di kingdom Plantae, kalau dia hewan masuk di Animalia. Klasifikasi kriteria yang dipenuhi tetap ada. Itu perkembangan kedua oleh Ernest Haeckel. Selanjutnya, yang ketiga adalah Herbert Copeland 1938. Sistem klasifikasi yang diperkenalkan oleh beliau ini adalah sistem klasifikasi 4 kingdom. Kingdom pertama adalah tambahan dari yang Ernest Haeckel tadi sampaikan, ada kingdom Monera. Kriteria yang masuk ke sini adalah, yang masuk dalam kingdom Monera adalah prokaryotik. Artinya apa? Organisme yang bersel satu tanpa inti. Jadi inti selnya tidak ada, disebut dengan prokaryotik. Dan beliau memasukkan ke dalam kingdom ini kelompok bakteri dan alga biru. Kingdom kedua itu kingdom protista. Nah, jenis yang di pengklasifikasian Herbert ini yang masuk dalam protista adalah eukaryotik, organisme yang bersel satu dengan inti sel. Jadi inti selnya ada. Di atas juga bersel satu tapi tidak memiliki inti sel. Sementara yang kingdom protista, beliau memasukkan, atau Herbert Copeland memasukkan organisme ini bersel satu yang memiliki inti sel. Jadi di sini juga ada tumbuhan. Yang ketiga kingdom Plantae, tumbuhan, dan yang keempat adalah kingdom Animalia, hewan. Ini model klasifikasi yang diperkenalkan oleh Herbert Copeland pada tahun 1938. Jadi mula-mula dari 2 kingdom, 3 kingdom, dan sekarang 4 kingdom. Nah, ini gambaran animasi atau gambaran secara sederhana tentang klasifikasi 4 kingdom menurut Herbert. Selanjutnya adalah pada tahun 1969 R.H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam 5 kingdom. Kingdom pertama adalah kingdom Monera, itu semua bakteri masuk di dalamnya, kerajaan bakteri. Kingdom kedua adalah kingdom protista, semua kelompok alga dimasukkan di dalam kingdom protista oleh Whittaker. Kingdom ketiga adalah kingdom fungi, semua yang jenis jamur masuk ke dalamnya, ke dalam kingdom ketiga. Dan yang kingdom keempat adalah Plantae, kerajaan tumbuhan. Kingdom kelima adalah kerajaan hewan. Dasar beliau memisahkan dari jamur ini, kerajaan jamur ini, kelompok jamur ini menjadi satu kingdom. Whittaker memisahkan dari tumbuhan dengan dasar ada tidaknya klorofil. Ya, sehingga karakteristik utama pada kingdom fungi ini adalah dia termasuk jenis tumbuhan tapi tidak mampu melakukan fotosintesis. Nah, ini gambar secara sederhana klasifikasi 5 kingdom menurut R.H. Whittaker. Ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom protista, kemudian ada kingdom fungi,
ada kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Ini perkembangan pada tahun 1969 oleh R.H. Whittaker. Dan sampai sekarang ini buku-buku masih menuliskan sistem klasifikasi 5 kingdom. Dan kita akan bahas juga dalam pengklasifikasian makhluk hidup selanjutnya pada pertemuan part berikut. Kita masih menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker. Selanjutnya adalah klasifikasi 6 kingdom, dan menurut Carl Woese 1977, Carl Woese membagi kerajaan kingdom itu ke dalam 6 kingdom. Ya. Tambahan dari klasifikasi ini kalau dibandingkan dengan Whittaker, yaitu fungi, adanya Eubacteria dan Archaebacteria. Pembagiannya ini jadi ada 6 kingdom. Kingdom pertama adalah Eubacteria, unicellular, prokaryotik, bersel satu, tidak memiliki inti sel. Kemudian Archaebacteria, unicellular, prokaryotik juga. Ya. Ini pembagiannya. Kemudian ada Protista, eukaryotik, unicellular, ya, dan multiseluler, bersel satu dan bersel banyak pada Protista. Kemudian yang lain itu sama dengan Whittaker, ada kingdom fungi, multiseluler atau bersel banyak, memiliki inti sel. Kemudian pada Animalia multiseluler, bersel banyak, juga eukaryotik, dan Plantae multiseluler, eukaryotik juga. Ini dasar-dasar yang dikemukakan oleh Carl Woese pada tahun 1977 yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup itu ke dalam 6 kingdom. Perkembangan selanjutnya adalah kalau kita bandingkan ini dasar-dasar mulai dari 2 kingdom sampai 6 kingdom, ada dasar penggolongannya. Sistem 2 kingdom yang disampaikan oleh Linnaeus, Plantae dan Animalia itu berdasarkan ini. Dasar utamanya adalah autotrop dan heterotrop. Autotrop adalah kelompok makhluk hidup yang mampu mengolah, membuat makanannya sendiri, sehingga semuanya itu masuk ke dalam Plantae, kingdom Plantae. Sedangkan heterotrop adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi kelompok ini memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Dalam hal ini kebanyakan berasal dari tumbuhan. Itu dasarnya. Sementara sistem 3 kingdom itu dasar pengelompokannya karena mikroskop sudah ditemukan, sehingga bagian-bagian organel-organel dalam sel itu sudah bisa ditemukan, sehingga bagian dalam sel pun menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup, sehingga muncul kingdom yang baru yaitu Protista. Sistem klasifikasi 4 kingdom itu juga dasar penggolongannya karena ini mikroskop biasa oleh Anthony van Leeuwenhoek. Mikroskop juga dikembangkan sampai ditemukannya mikroskop elektron yang melakukan ketika kita gunakan untuk mengamati itu perbesarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mikroskop biasa, sehingga pada tingkat ini bagian-bagian yang lebih kecil dalam sel pun akan lebih kelihatan. Nah, itu dasar pengklasifikasiannya. Sehingga ini menjadi 6 kingdom, kingdom Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Sistem 5 kingdom, ciri yang dasar penggolongannya adalah ciri yang dimiliki struktur selnya dan cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan tadi seperti yang autotrop, heterotrop. Kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom fungi, dan kingdom Animalia.
Kemudian sistem klasifikasi 6 kingdom, dasar penggolongannya mendekati makhluk hidup eukariotik uniseluler, kemudian memiliki dinding sel, yaitu Archaebacteria. Nah, ada penambahan di sini, ada yang dipecah, berarti yang dipecah adalah Monera pada sistem ini dipecah menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Ada dasarnya nanti karakteristik apa bedanya Eubacteria dan Archaebacteria menurut klasifikasi WUS 6 kingdom. Baik, kita lanjut. Nah, sistem klasifikasi yang terakhir sampai saat ini adalah sistem klasifikasi 7 kingdom, membagi makhluk hidup ke dalam 7 kingdom atau 7 kerajaan, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Chromista, kingdom Eumycota, kingdom Eubacteria, dan kingdom Archaebacteria. Ada yang bertambah di sini, ya. Sebenarnya Eumycota ini adalah gantinya tadi dari sistem pengklasifikasian sebelumnya, yaitu kingdom Fungi. Tetapi yang baru sama sekali di sini adalah di sistem klasifikasi 7 kingdom yang masih sementara dikembangkan saat ini adalah kingdom Chromista. Perhatikan ini, klasifikasi ini disampaikan oleh Cavalier Smith tahun 1998, tetapi dipublikasikan menjadi masuk dalam beberapa buku pada tahun 2015. Dalam tabel tadi saya tampilkan 2015, tapi sampai saat ini masih menjadi banyak perdebatan tentang klasifikasi 7 kingdom. Nah, ini yang tadi Chromista ini adalah kingdom Chromista. Beliau itu membuat kingdom ini dengan dasar bahwa semua alga yang berkloroplas yang mengandung klorofil A dan C. Anda bayangkan bahwa ternyata sampai kepada tingkat yang kecil kloroplasnya dipecah-pecah, penyusunnya apa, sehingga beliau memasukkan satu kingdom pada Chromista. Kingdom Chromista ciri khasnya ini adalah semua golongan alga yang berkloroplas tapi mengandung kloroplas apa? Kloroplas A dan C. Perkembangan terakhir 7 kingdom. Nah, struktur mitokondria pada kingdom Chromista itu disampaikan juga oleh beliau. Ternyata juga berlapis membrannya berlapis ganda, sama dengan mitokondria pada sel-sel lain. Ini adalah membran luar, membran dalam. Kemudian yang KT ini adalah krista tubular yang berbentuk bundar atau tubular, sementara ada krista yang berbentuk lumen atau lumelar. Kemudian M itu adalah matriks mitokondrianya. Nah, ini struktur ini juga disampaikan oleh beliau dalam sistem klasifikasi 7 kingdom. Nah, ini ringkasan dari sistem klasifikasi, perkembangan sistem klasifikasi sekarang ini sampai 7 kingdom ini. Dari perkembangannya kita lihat mulai dari 2 menjadi 3 dan seterusnya menjadi 7 sekarang ini. Tapi yang banyak digunakan, maaf ada yang salah tulis, yang banyak digunakan di sini adalah sistem klasifikasi yang disampaikan oleh Whittaker, yaitu 5 kingdom. Nah, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali melalui channel Agus Berbagi pada materi pembelajaran klasifikasi tentang sistem klasifikasi 5 kingdom yang disampaikan oleh R.H. Whittaker.